Jadi di sini Mbah Mun menyebut wa awwalu man lazamahu min ulama Jawa Ki Abdul Mannan khina muqamihi bi Makkah al Musyarrafah. Farwa anhu dzakal kitab. Warwa anhu ay an Kiai Abdul Mannan ibnuhu Kiai Abdullah. Tumarwa anhu ibnuhu Kiai Mahfud At-Turmusi atau At-Tarmasi. Farwa anhu Kiai Faqih Al-Maskumambangi. Warwa anhu tilmidhuhu walidi Kiai Zubair Tahlan. Tumarwaituhu anhu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu sangat mulia karena Ihya setelah dikarang sekitar tahun abad 5 Hijriah, karena Imam Ghazali lahir tahun 450 wafat 504, itu tidak ada yang bisa nyarai, nggak ada atau nggak berani karena ini terkenal wali Imam Ghazali. Baru disarai itu 600 tahun kemudian oleh seorang sadat, seorang habib alim alama namanya Sayyid Murtado Az-Zafi. Dan itu gedelalah di antara murid mulazimnya itu orang Indonesia namanya Syekh Abdul Mannan. Makanya saya masih ingat ceritanya Mbah Mun ketika Cordova guling, Andalusia guling. Saya masih ingat kalimatnya Mbah Mun, Allah gak terima nak wong sing maca tasbih iku berkurang. Itu terus digenti ning Demak Bintoro. Artinya ketika Andalusia guling di Spanyol itu berbarengan dengan berdirinya kerajaan apa? Demak. Dan sekarang polanya kelihatan sama. Dulu ulama-ulama Andalusia itu hebat-hebat, bisa ada Ibnu Malik ngarang Alfiyah, ada Imam Qurtubi ngarang tafsir Qurtubi, ada Imam Syatibi yang mengarang qiraah apa? Sab. Indonesia juga tidak kalah kerennya. Siapa yang nggak tahu Syekh Nawawi Banten? Beliau mengarang kitab yang sangat menakjubkan, yaitu tafsir apa? Munir. Siapa yang nggak kenal Syekh Mahfud At-Turmusi? Ketika banyak orang yang nggak bisa mensarai kitabnya Imam Suyuti Alfiatus Sirah, beliau punya sarahnya itu Manhajul Zawin Nadur. Dan paling masyhur sarah Muqaddimah Al-Hadramiyah juga milik beliau, yaitu An-Manhalul Amim atau yang terkenal dengan Hasyiah At-Turmusiyah. Itu juga eranya Mbah Zubair, karangannya banyak. Mbah Mun, Gus Zofur juga punya naskah, punya karangan. Jadi ketika Islam tidak di Mekah dan tidak berbahasa ibu bahasa Arab, ternyata melahirkan ulama-ulama top di Andalusia, yang setelah Andalusia kalah Allah mengganti ada di Indonesia. Masih ingat saya, jadi kata Mbah Mun, di antara syarafnya kita lah, mulianya kita adalah ketika Andalusia guling itu berbarengan dengan berdirinya masjid apa? Demak. Dan setelah saya angen-angen, pola-polanya hampir mirip, yaitu melahirkan banyak pengarang-pengarang kitab. Kita tahu Syekhona Khalil yang punya naskah, semua ulama top-top kita punya naskah. Nah soal nanti naskahnya hidup apa enggak, itu kriminalnya murid-muridnya, itu pasti. Loh, betul itu masyhur itu di kata Imam Syafi'i, al-laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Imam Lais itu ulama top, sebetulnya secara fikih lebih alim ketimbang Imam Malik secara fikih, illa annahu daya'ahu ashabu, tapi murid-muridnya yang sembrono. Loh, coba misalnya mbah kamu alim ngarang kitab, putune ra alim mesti dianggap jimat, tak jamin itu. Padahal itu bab istinja tapi tetap dianggap jimat ya gara-gara tadi. Makanya saya berkomitmen sama Gus Zofur untuk terus baca kitabnya Mbah Mun, karena pasti murid top ndak itu terserah, apa guru top ndak itu terserah muridnya. Itu sudah jelas ya. Khalnya Mbah Zubair andekan ndak punya putra Mbah Mun mungkin nggak serame itu, orang ndak bahas Mbah Zubair lagi andekan tidak ada Mbah Mun. Andekan Mbah Mun tidak punya murid-murid, punya apa utamanya putra-putranya, mungkin orang ndak bahas Mbah Mun lagi suatu saat. Makanya kata Imam Syafi'i ketika komentari Imam Lais, al-laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Imam Lais itu lebih faqih ketimbang Imam Malik. Imam Malik nasibnya baik, beliau punya murid top namanya Imam Syafi'i. Jika kitabnya Mudawwan, Imam Syafi'i punya murid Imam Buaiti, Mudawwan, Imam Muzani. Setelah itu ada Mukhtasarul Muzani. Setelah itu di Mukhtasar lagi oleh Imam setelahnya. Ada Imam Rafi'i, ada Imam Ghazali. Setelah itu terus mulai Imam Haroman, Imam Ghazali, terus Minhajul Thalibin, Imam Nawawi, terus sampai saya Zakaria apa? Al-Ansari. Dulu namanya kitab setelah itu jadi Mukhtasarul Muzani,
Setelah itu jadi Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab dikarang Imam Haromen. Setelah itu Imam Ghazali Al-Wasit wal Basit. Setelah itu Imam Rafi'i. Setelah itu Imam Nawawi. Setelah itu terus Imam Nawawi menamakan kitabnya Minhajut Thalibin. Syekh Zakaria Ansori mengarang namanya Manhajut Tulab. Ya sama, pola-polanya sama. Tapi yang penting kitab ini tidak hilang. Saya sampai sekarang belum pernah tidak baca kitabnya Mbah Mun. Mulai Mbah Mun Sugeng sampai sekarang di murid-murid saya, di muhibbin saya. Karena saya tidak ingin menjadi tersangka kayak anak buahnya Imam Nas. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.